Tahukah kalian bahwa di masa lalu, keputusan perang, pendirian kota, hingga nasib sebuah bangsa ditentukan oleh suara seorang wanita yang duduk di atas batu dan berbicara dalam teka-teki? Ini adalah kisah orakel Delphi, suara yang dipercaya berasal dari para dewa dan yang selama lebih dari 1000 tahun mengguncang dunia Yunani kuno. Delphi terletak di lereng Gunung Parnassus, Yunani. Di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, tempat ini dianggap sebagai Omphalos atau pusar dunia, yang merupakan titik pusat alam semesta menurut kepercayaan masyarakat Yunani kuno. Di sini berdiri kuil Apollo, yang merupakan dewa cahaya dan ramalan. Di dalamnya, seorang wanita memegang gelar paling misterius, yaitu Orakel Delphi. Perlu dicatat, di sini kata orakel bukanlah nama, melainkan sebuah gelar. Wanita yang menjabat biasa disebut Phthia. Biasanya, seorang wanita lokal yang berumur matang, hidup suci, yang dipilih sebagai menjadi perantara suara dewa. Setiap tanggal tertentu, orang dari seluruh Yunani akan datang ke Delphi. Mereka membawa persembahan, bahkan emas, untuk bertanya pada sang orakel. Phthia akan duduk di atas batu suci di ruangan terdalam kuil. Di bawahnya terdapat celah bumi yang mengembuskan gas dari dalam tanah. Dalam kondisi trans, Phthia mulai berbicara cepat, kadang tidak jelas, kadang seperti kerasukan. Pendeta laki-laki di sekitarnya akan menafsirkan ucapannya menjadi bentuk ramalan. Menariknya, ilmuwan modern percaya bahwa kondisi trans ini bukan sepenuhnya mistis. Penelitian geologi pada reruntuhan Delphi menemukan bahwa kuil ini dibangun tepat di atas 2 patahan tektonik. Dari sanalah keluar gas yang disebut etilen, sejenis zat yang dapat menyebabkan euforia, halusinasi ringan, dan keadaan kesadaran yang berubah. Dengan kata lain, ramalan orakel bisa jadi adalah hasil pengaruh biologis gas alam, namun tetap dibalut dalam kepercayaan sakral. Ribuan orang datang, dari petani hingga raja, untuk bertanya tentang takdir mereka. Banyak keputusan penting dalam sejarah Yunani kuno dipengaruhi ramalan sang orakel. Contohnya, saat Persia hendak menyerang Athena pada tahun 480 sebelum Masehi, orakel berkata, "Kota akan jatuh, tapi tembok kayu akan menyelamatkanmu." Athena menafsirkan tembok kayu sebagai kapal perang. Mereka membangun sebuah armada besar dan menang telak dalam pertempuran Salamis. Kota Siren di Libya juga didirikan karena perintah sang orakel. Bahkan, Lycurgus, pencipta hukum Sparta, mengklaim bahwa ia menyusun hukum negaranya berdasarkan wahyu dari Delphi. Namun, ramalan orakel seringkali bersifat ambigu, penuh teka-teki, dan bisa ditafsirkan berbeda. Ada kisah Raja Croesus dari Lydia yang bertanya, apakah ia harus menyerang Persia? Orakel menjawab, "Jika engkau menyeberangi sungai, kerajaan besar akan runtuh." Croesus mengira itu berarti Persia akan kalah. Ia menyerang, tetapi justru kerajaannya sendiri yang jatuh. Delphi bukan hanya tempat suci, tetapi pusat politik dan budaya dunia kuno.
Kuil Apollo dipenuhi patung emas, persembahan raja-raja, dan pengaruh besar dalam diplomasi antar negara dan kota. Bahkan, penguasa dari luar Yunani, seperti Raja Croesus dari Lydia, pernah mengirim hadiah untuk mendengar ramalan. Suara orakel bisa mengangkat pemimpin atau menjatuhkannya. Namun, kejayaan itu tidak abadi. Saat Kekaisaran Romawi beralih ke agama Kristen, kepercayaan lama mulai ditinggalkan. Pada tahun 393 Masehi, Kaisar Theodosius I melarang semua praktik pagan dan menutup kuil-kuil kuno, termasuk kuil Apollo di Delphi. Dengan perintah itu, orakel Delphi pun terdiam selamanya. Setelah lebih dari 1000 tahun menjadi suara para dewa. Hari ini, hanya puing-puing yang tersisa. Tidak ada lagi Vithya, tidak ada lagi suara dari dalam bumi. Namun kisahnya tetap hidup. Delphi mengingatkan kita bahwa manusia selalu ingin tahu masa depan, mencari arah dalam ketidakpastian, bahkan jika harus mencarinya lewat asap dan bisikan ilahi. Apakah orakel sungguh menyampaikan suara para dewa, atau hanya cermin dari harapan dan ketakutan manusia itu sendiri? Itulah misteri yang masih menggema hingga sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.